Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Hari ini kita adakan talkshow Nur Muhammad Darwis. Saat ini berada di Cafe Meong Pak Yono Penguk. Pak Yono Penguk. Ini ada di Ngisor Asem. Dukuhnya adalah Dukuh Melandang, Desa Manjungan, Kecamatan Ngawen. Ada yang ingin kita sajikan di sini konten tentang bagaimana kiat dari pengelolaan kafe ini, termasuk juga tempat berdakwah yang namanya Rumah Quran Rumis Klaten. Ini merupakan salah satu rumah yang difungsikan untuk kegiatan dakwah di masa pandemi ini. Mungkin bagaimana bisa tetap bertahan untuk syiar Islam, utamanya dalam memberikan Al-Quran dan mendidik generasi Qurani, sekaligus melaksanakan program pemberantasan buta aksara Al-Quran. Itu yang paling mulia. Dan saat ini saya bersama Bapak Margono, pemilik sarana, ya. Dan ada Ibu Erlin, ya. Ibu Erlin ini yang mempunyai rumah ini, ya Bu, ya. Rumah ini warisan Pak Margono. Nah, dan sekarang digunakan untuk kegiatan tertentu. Pak Margono, assalamualaikum. Gimana kabarnya, Pak? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ini ya Pak ya, semangat gitu ya. Pak, bisa sedikit diceritakan tentang keberadaan Rumah Quran dan Rumis ini Pak, yang ada di Dukuh Melandang, Desa Manjungan ini Pak. Sekilas saja seperti apa Pak? Ya, di sini itu dulunya itu nggak ada kayak gini, itu nggak ada, maksudnya ngaji nggak ada. Yeah. Antara dukuh yang satu dengan yang lain dia nggak ada bersama, itu nggak ada. Nah, terus saya mengadakan pengajian rutin setiap bulan. Akhirnya orang nyambung bisa berjalan sampai sekian tahun, dari 2004 sampai sekarang. Nah, terus berkembang sampai ke Rumis ini. Jadi sebelumnya aktivitasnya itu di mana Pak? Di sini ngaji terus. Di sini juga. Ya, setiap bulan. Program-programnya apa saja yang dilaksanakan di Rumis Rumah Quran? Ya, belajar ngaji, terus belajar tafsir ya Bu. Belajar tafsir, terus tadi sholat sampai wudhu dan sebagainya. Kajian keislaman. Kajian Banyak keislaman juga ternyata ya. Pembinaan terhadap ibu-ibu atau masyarakat agar gemar membaca Al-Quran juga dilaksanakan. Ya, itu dilaksanakan hari Sabtu ya Bu. Sabtu taksin, terus akadnya Pengajian biasa. Jadi hampir setiap hari itu terisi kegiatannya. Ya. Mulai dari anak-anak Sampai ke orang tua. sampai Dewasa. orang tua, dewasa dan sebagainya. Nah, untuk mengelola itu ustadz-ustadznya itu saat ini berapa orang dan dari mana saja? Ini dari nanti Bro. Seko Beku, dari Beku situ, dari mana Jepara, terus ada yang dari Klaten, ada dari Wedi, ada dari kono iki endi jenenge? Kidul Bladon iki endi jenenge? Ya, Kemit, PP. Ada berapa banyak? Ini 10 Ustadznya? Ustadznya? Iya. 14, 12. Ya. Ini mengampu berapa anak sampai sekarang ini? Ya, 60 ya Bu. 60. 65. Diklasifikasikan per kelas atau gimana ini Bu, pengelolaannya? SD SMP. Jadi SD Sama SMP ya. Baik itu yang belajar Quran atau yang menghafal ya? Iya. Menghafal. Jadi yang menghafal itu disendirikan kelasnya, Iya. dan yang belajar itu juga disendirikan. Kan ini udah berlangsung lama Pak ya?
Ini kalau rumitnya baru berjalan 1,5 tahun ya Pak. Baru 1,5 tahun. 1,5 tahun. Iya. Tapi kalau pengajian rutinnya mulai dari 2004. Bagaimana kiat agar ini tetap bisa berjalan? Kegiatan ini kan tentunya perlu banyak istilahnya upaya-upaya bagaimana menjaga aktivitas di rumah Quran Rumis ini bisa berjalan itu seperti apa? Kalau sebetulnya dari Pak Margono dan saya hanyalah memiliki, istilahnya dalam arti kami mempunyai suatu lahan rumah yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan rumah Rumis. Karena kami juga tidak mampu untuk mengelola sendiri, dalam arti kami tidak mempunyai kemampuan untuk mengajar, tidak punya waktu yang banyak untuk mengisi kegiatan ini, maka dari kami menawarkan kepada pihak Rumis. Rumis itu adalah rumah zakat, infak, sedekah yang dikelola oleh Yayasan Bina Anak Soleh Klaten. Kemudian niat kami ini ditanggapi dengan baik. Kemudian mereka mengadakan membentuk suatu kelompok, suatu kepengurusan, dan akhirnya Rumis ini terbentuk. Kalau untuk pendanaan sehari-hari ya dari donatur, dan kami atas nama keluarga juga tidak, istilahnya tidak menguasai, tidak mau menguasai, dan kami pun membuka kepada masyarakat ataupun bapak ibu yang berkenan untuk menyalurkan zakat, infak, sedekahnya ke Rumis ini. Jadi kami membuka kesempatan untuk bersama-sama. Jadi dengan ditempati ini sangat senang ya Bu ya tentunya. Insya Allah kami Bisa juga menjadi ladang amal ibadah gitu ya. kami memang seperti itu Pak, sehingga orang tua kami yang meninggalkan rumah ini mewariskan rumah ini bisa bermanfaat, sehingga aliran kita sampai ke para sesepuh kami, leluhur kami yang sudah meninggal, sehingga rumah ini terasa hangat, terasa sejuk dengan adanya kajian-kajian itu. Baik, pemirsa, inilah sekelumit yang dilakukan di Rumah Quran Rumis Klaten. Dan perlu kita ketahui seperti apa kegiatannya. Yuk kita ikuti tayangan berikut. Kembali di obrolan kali ini masih seputar aktivitas di Rumah Quran Rumis Klaten, dan kita lanjutkan di perbincangannya. Dan kita mungkin lebih ke
ini ya, dari pengelolaan manajemen ataupun juga dari struktur pengelolaan dari Rumis ini dan rumah Quran ini akan lebih detail tentang kegiatan-kegiatannya. Nah, di sana ada pasangan suami istri, ada Bapak Darwanto dan istrinya, mungkin bisa salah satu bisa menceritakan aktivitas kegiatan di rumah Quran Rumis Klaten ini secara detail. Pak Darwanto dulu. Terima kasih Mas Nur. Terima kasih kedatangannya ke rumah Quran Rumis Klaten ini. Yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih atas atensinya terhadap rumah Quran ini yang secara usia baru 1,5 tahun. Sebagaimana yang sudah diceritakan Bu Elin tadi, sejarahnya dari pengajian bulanan masyarakat, kemudian 1,5 tahun yang lalu dibincangkan untuk didirikan rumah Quran yang di bawah naungan Rumis. Rumis itu tadi disebutkan Rumah Himpunan Sodaqoh dalam naungan Yayasan Bina Nasional. Kegiatannya rumah Quran itu apa saja? Yang pertama adalah rumah tahfidz, itu belajar tahsin dan tahfidz, artinya belajar bagaimana membaca Quran dengan baik dan benar, juga menghafal Al-Quran mulai dari juz 30. Kemudian juga yang kedua rumah ngaji. Kenapa ada istilah rumah tahfidz dan rumah ngaji? Kalau rumah tahfidz itu fokus kepada bacaan dan hafalan, kalau rumah ngaji itu pada pemahaman Al-Quran, pada tafhimul Quran. Untuk pengelompokannya anak-anak itu mulai dari SD sampai kemudian SMP, sejumlah 65 orang kurang lebih dibagi 2 gelombang, sehingga agar kita juga tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi. Kemudian yang ibu-ibu itu seminggu 2 kali tahsin dan tafhim kajian. Alhamdulillah jumlahnya kurang lebih ya 25 orang. Siapa ustadz-ustadznya? Ustadz-ustadznya adalah para alumni atau santri dari Ponpes Muwahhidun Pati, yang itu sebagai pondok untuk mengkader ulama dari Rumis yang telah dibiayai. Ada sejumlah kurang lebih 12 orang tadi. Ada yang sudah 5 orang yang sudah kuliah. Ada yang di Mahat Abu Bakar Solo, di Lipia, di STAIT Jogja, di Aroyah Sukabumi. Alhamdulillah, insya Allah inilah kader-kader ulama yang kita gembleng untuk mengelola sebuah rumah Quran ini. Nah ini kemudian manajemennya adalah memang kami ini berdua diamanai, selain dari Bu Erlin sebagai dan Pak Margono sebagai keluarga yang memiliki rumah, Rumis Klaten yang juga menaungi lembaga ini, diminta untuk memimpin mengelola anak-anak. Ustadz-ustadznya juga ada kegiatan secara harian, secara mingguan, masa di pondok. Di sini juga begitu. Sekolah ada kajiannya, ada malam Jumatnya. Hari Sabtu ada kajian kitab tauhid, kitab Quran, 2 kelompok juga ustadz-ustadznya. Berarti banyak terisi. Banyak sekali. Mungkin kendalanya apa Bu, selama pengelolaan 1,5 tahun? 1,5 tahun atau 1,5 tahun? 1,5 tahun ini. Kendalanya dalam hal apa saja pengelolaan Rumis rumah Quran ini? Kendalanya yang saya rasakan itu untuk mengajak anak-anak bagaimana kita mengikuti protokol kesehatan ya. Kita harus menjaga terus gitu ya. Di samping kita menjaga anak agar ini kan anak-anak suka main gitu. Kita tampung di sini barang berapa 45 menit ya. Sekitar 45 menit mereka diajak untuk ngaji. Jadi tidak hanya main saja gitu. Jadi untuk menjaga tetap protokol kesehatan itu ya agak ini ya agak jadi mungkin harus anak-anak ya, harus diingatkan terus ya, selalu mengingatkan itu. Dari sisi pembiayaan gimana Bu? Dari Alhamdulillah pengelolaan kalau dari sisi pembiayaan ini donatur ya, sifatnya donatur. Jadi mereka hanya fokus belajar
pengajar yang ini untuk biaya kita mencarikan donatur. Jadi mereka hanya latihan untuk infak itu ada kotak-kotak rumis begitu. Ketika masuk mereka yang mau infak silahkan infak begitu. Kemudian Bu Erlin selaku yang di sini membiayai mencarikan dana, kita juga mencari dana. Jadi kita masih membuka untuk masyarakat umum bisa menjadi donatur yang tetap ataupun sewaktu-waktu. Jadi kami punya bendaharanya Rumis nanti yang mengelola bendahara Rumis. Ya, jadi ini kan harus bisa berjalan berkelanjutan karena memang dilihat dari fungsinya untuk membentuk generasi Quran. Ini artinya masyarakat yang punya anak yang ingin mengikutkan di sini bisa, Pak? Bisa. Jadi santri kita itu dari berbagai daerah, tidak hanya di lingkup Melandang saja. Jadi ada Melandang Manjungan, Melandang Tempur, ada Kringina, ada Ranggungan, ada Bundan, bahkan dari Kalimantan itu juga ada yang di sini. Kalau daya tampungnya masih muat ya? Sementara ini kita tutup, artinya kan kapasitas ruang dan tempatnya agar ideal pandemi, kita membatasi dulu. Jadi kelompok TK pun kita belum juga buka karena memang kita ingin tadi menjaga protokol kesehatan itu kan luar biasa sebenarnya. Ya, tapi untuk sementara yang ada santri yang ada itu dikelola dulu. Dikelola dulu dengan baik. Alhamdulillah kemarin ada yang sempat ikut lomba di YouTube walaupun memang belum maksimal, tapi santri kita ikutkan, kemudian ya cukup berbangga lah kita yang bisa muncul di publik secara media sosial. Iya. Itu output yang dihasilkan. Iya, impian kita, Mas. Ya. Jadi rumah ini akan kita jadikan selain memang rumah tahfidz, ya rumah Quran ini, rumah ngaji, juga rumah bermain, ada rumah baca. Karena nanti sudah disetting dengan Pak Margono menjadi tempat untuk menggali ilmu. Karena ada perpustakaan yang kita setting, kita sudah membuka untuk siapa yang mewakafkan bukunya, sehingga nanti anak-anak selain belajar ngaji, tetapi juga kita dalami ilmu-ilmu yang lain. Ya, baik. Demikian pemirsa, jadi melalui Rumah Quran Rumis Klaten ini nantinya bisa tumbuh generasi-generasi yang tentunya memiliki jiwa Qurani, memiliki akhlak yang mulia tentunya, dan bisa bermanfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, lingkungan, dan bagi agama Islam sendiri tentunya. Terima kasih untuk waktunya Pak Darwanto bersama Ibu dan juga pemilik dari rumah ini. Harapannya program ini terus bisa berjalan dan bisa mendapatkan output yang lebih baik dalam rangka gerakan dakwah membumikan Al-Quran di Klaten pada khususnya. Jangan lupa untuk terus menyimak channel Siratul TV untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Saya Muhammad Darwis mengakhiri sajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.